Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sebuah video mengenai bagaimana cara membuat garis lurus yang terhalang oleh bangunan dengan metode 1. Silakan simak untuk videonya. Jadi langkah pertama kita mempunyai titik pesa atau titik A ya dengan jalon atau patok gitu. Lalu di sini ada titik B. Nah, kita akan membuat garis lurus antara titik A dan titik B dengan kondisi terhalang sebuah bangunan. Nah, langkah pertama adalah kita akan menentukan titik C terlebih dahulu yang dengan ketentuan dia harus terlihat dari titik A maupun dari titik B, yaitu di sini. Kira-kira saja di sini. Nah, setelah itu kita mengukur jarak titik A dan titik C, lalu jarak titik B dengan titik C. Lalu kita menempatkan patok lagi di antara titik A dan titik C, lalu di antara titik B dan titik C di tengah-tengah tepatnya. Nah, setelah diukur ya, ini harus tepat di tengah-tengah antara titik A dan titik C. Begitupun dengan titik B dan titik C. Kira-kira di situ tengah-tengah. Dan ini harus sejajar lah ya, harus lurus dengan kondisi lurus. Kita bisa memastikannya dengan memasang tali. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan siku antara garis ini, antara garis ini bisa kita sebut dengan A aksen dan ini B aksen. Nah, kita akan membuat titik antara kedua patok titik C aksen dan B aksen dengan syarat ya siku dengan titik C, jadi di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur jarak titik yang baru kita tadi tempatkan dengan titik C. Kita diukur, misal kita mendapatkan jarak sebesar 3 meter. Lalu kita akan membuat garis lurusnya ya, antara titik A dan titik B dengan menyikukan dari titik A aksen ini. Artinya jadi maka tinggal dibagi sana. Nah, kita akan mendapatkan garis di sini dengan jarak 3 meter ya dari titik A aksen ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa juga menentukan di titik B aksen ini di sini. Berarti dengan begitu kita akan mendapatkan garis lurus antara titik A dengan titik B. Itu di sini seperti itu, meskipun dengan kondisi terhalang bangunan ya. Nah, hasil akhirnya bisa ya, kita lihat seperti ini. Kita titik-titik sebelumnya kita cabut dulu. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan garis lurus dengan kondisi terhalang sebuah bangunan seperti itu. Terima kasih. Ya, kali ini kita dari kelompok 6 ingin membuat sebuah video mengenai cara membuat garis lurus di lapangan yang terhalang oleh bangunan dengan metode kedua. Oke, metode kedua yaitu pertama-tama kita membuat titiknya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada titik A, bangunan, lalu titik B. Untuk membuat garis siku kita membutuhkan titik C. Kita membuat titik C di sebelah titik B, di sebelah sini. Lalu untuk mencari garis siku kita harus menggabungkan titik A dan C dengan menggunakan tali. Kita sambungkan tali ini dari titik A ke titik C
Setelah itu kita cari garis sikunya, lalu sambungkan dari titik B ke sini. Menggunakan Bisa pasekon. kita bilang ini Titik C aksen. Disikukan. Setelah dapat garis sikunya, lalu kita ukur berapa jarak dari C aksen ke titik B, lalu jarak dari titik A ke titik C aksen dengan rumus berikut ini. Jarak antara titik A dan titik C aksen ini kita bisa sebut dengan B. Lalu jarak antara titik B dengan C aksen ini kita sebut dengan sisi A. Nah, seperti itu. Setelah mengukur jarak A atau sisi A dan sisi B, kita akan menentukan posisi titik D yang merupakan titik sejajar antara titik A dan patok B ini, yaitu dengan menentukan sisi C terlebih dahulu, yaitu jarak antara titik ini ke sebelah sini, untuk kita nanti sikukan membuat garis atau membuat titik D di sini. Nah, kita kira-kira menempatkan patok D ini di sini. Nah, di sini dengan ketentuan jarak dia dari sini ke sini tuh kita sebut dengan sisi C. Lalu kita akan mengukur jarak antara garis siku di sini, ujung garis C ini ke titik patok D dengan rumus perbandingan sebagai berikut. Nah, dengan data yang kita peroleh tadi sisi A, lalu sisi B dan juga sisi C, kita akan bisa menentukan sisi X, yaitu jarak antara patok D dengan garis ini sini, jarak ini. Nah, lalu setelah menemukan X, kita bisa menghubungkan, membuat garis siku. Kita bisa buat maka dengan ini, dengan jarak X, yaitu X, ini A, lalu ini dari sini ke sini itu sisi B, lalu dari sini ke siku ini tuh disebut sisi C. Nah, dan ini jarak antara siku ini dan titik D itu kita namai dengan X yang kita cari dengan rumus perbandingan tadi. Nah, maka dari itu, dengan perhitungan tersebut kita akan menemukan sebuah titik D, titik patok D yang sejajar dengan titik A dan juga titik D dengan kondisi terhalang